jangan lupa apa tuh? Jangan lupa di olahraga nah kayu sepeda. Olahraga. Olahragamu Olahragamu di kayu sepeda. Jangan lupa apa dong Bambang di olahragamu? di olaragamu di kayu sepeda. Di olahragamu di kayu sepedamu. Nah, ini tuh temen nih. Teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini nyebutnya kawan kayu nih Om Awan nih. Kawan kayu. Yoi. Oke. Salam kenal kawan kayu Indonesia. Aduh, ini kehormatan banget nih. Kita sama-sama. Aduh. Yang penting hobi goes Yoi. ngumpul di sini. Sama ini nih apa sponsorship Koweri nih. Sekarang sama Om Awan. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah Om. Salam kenal. Salam kenal, wah udah banyak yang kenal lah sama Om Awan. Walah. Ini Om Awan ngomong-ngomong, nama aslinya siapa sih Om? Nama saya aslinya Hermawan Wibowo, biasa dipanggil Awan. Biasa dipanggil Awan ya. Awan, karena kita goeser Om Awan. Om Awan. Om Awan channel. Om Awan channel, Jangan lupa subscribe juga itu. Nih mau tanya-tanya dulu nih Om nih, sebelum kebetulan tadi habis ada acara JPG Om ya. JPG hidup lagi Om. Bukan JPG. hidup lagi sih, selama ini kan orang taunya JPG udah mati, udah nggak ada. Sebenarnya enggak, dari dulu ada JPG itu. Tapi ya ada yang ditutup, kita buka lagi kayak gitu aja. Jadi totalnya sekitar berapa tadi? Sekitar 4,5 kilo lah. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau diterusin ya sampai Barong sampai Katro itu 20-an kilo. Dan Sampai- itu nyambung semua sebenarnya. Oke. Dari sini kita ke Barong, ke Katro. Sebenarnya nanti kita ada rencana Katro sama Barong mau kita sambungin juga. Sambungin juga. Kan ada tuh yang zaman dulu terkenal kan bambu narsis tuh. Heeh. Sekarang tuh masih ketutup treknya. Lagi mau kita jadi nanti kalau misalnya dari Katro, kalau mau tahu gitu ya, dari Katro itu nanti ada lapangan masuk itu bambu narsis tembus di Barong lagi. Bambu narsis sama bambu kuning sama itu? Beda. Kalau bambu kuning kan tempat nongkrongnya tuh si Om Hamzah. Ini bambu narsis itu bambu di sekitar bambu kuning itu kan ada trek Katro namanya kan. Nah itu kalau zaman dulu itu ada bambu narsis. Bambu narsis itu trek yang banyak pohon bambu-bambu kecilnya itu, bambu Jepangnya gitu. Itu kalau buat foto itu instagramable banget tuh. Oke. Nah itu mau kita hidupin lagi. Ya semoga didoain nih teman-teman. Amin. Semoga rencananya di Dijabah ya. Dijabah Pokoknya insya Allah kita hidupin lah trek-trek di seputaran Tangsel ini biar tetap rame. biar ekonomi yang kayak gini juga hidup juga Om, ya kan? Ini salah satu konsep kita Om kalau bikin bike park itu. Kan selama ini banyak tuh bike park tapi ya nggak kurus berantakan itu. Kalau kita konsepnya tadi tuh senang lihat Anda senang. Ah, iya. Semuanya ikut termasuk masyarakat sekitar trek juga terbantu juga. Ada yang buka warung, buka segala macam gitu. Jadi otomatis nanti kerawat semua treknya. Nah terus sebelum lebih jauh dulu nih Om, ke tadi JPG itu, ini saya mau tanya dulu nih. Kalau Om Awan dulu masih kecilnya gimana nih Om Awan nih? Masa kecil ya. Di asli sini kah atau Bukan. Saya lahir besar tuh di Jakarta Timur, daerah Halim. Halim? Tapi kemudian saya setelah bekerja saya tinggal di sektor 9 di Bintaro. Setelah kerja itu? Berarti setelah di kerja. Bintaro ini kurang lebih berapa? Ya dari tahun berapa ya? 2000-an ya, 2000-an awal itu tahun 2000-an lah saya Kenal sama Om BTW Om? tetangga tuh. Ya tetangga. Salam Om BTW. Saya di Kucica, Om BTW itu di Mertilang. Iya ngerti lah, ya. Tetangga ya. Dulu sering gos bareng dia juga, tapi nggak tahu kemana ngilang mulu. Beda sekarang beda ini kayaknya. Beda aliran. Aliran. Kayaknya Om Bambang BTW. katanya kalau apa belusukan apa yang dicari katanya. Iya betul. Kalau misalnya mau dicari sama aja road bike juga akan dicari, apa akan dicari sama semua sih. Pokoknya tergantung ini masing-masing aja. Iya, Yang penting happy aja kan. Berarti kecil di Jakarta Timur tuh, Timur. SD, SMP, SMA. Iya. Kuliah pun di sana. Saya kuliah kebetulan di Malang, di Brawijaya. Umrah. Umrah. Jurusan apa Om dulu Om? Dia ekonomi. Ekonomi susah. Itu kayaknya saya sih. Ekonomi. Terus saya kerja di beberapa bank. Tapi yang dari awal saya tinggal udah di Bintaro. Oke. Nah, terus kan saya juga mulai tahu Om Awan Channel nih ya. Terus begitu apa ya? Menurut saya seperti ada dedikasi untuk sepeda gitu loh. Sebenarnya gini Gimana Om, nih, itu Om? juga sejarahnya ya, sejarah Om Awan Channel. Itu sejarahnya sama lah kayak kita gini. Kita ini goes kan
mau kemanapun trek itu gampang aja. Yang susah kan izin. Oke, izin dari mana nih? Nah itu dari komisaris rumah. Yang susah itu kita mau bos kemana juga gampang aja segala macam. Tapi begitu dapat visa baru kita goes. Kalau kan susah. Tapi sekarang izin udah aman ya? Nah itu suatu saat komisaris rumah itu bilang ngapain sih bos nggak ada ujungnya lah. Ujungnya apa coba? Namanya gue senang ngumpul ya macam silaturahmi. Ya bikin apa kayak nulis buku atau apa. Hari gini nulis buku saya juga yang membaca. Terus apa dong? Ya udah bikin YouTube. Ya udah. Jadi makanya saya bikin YouTube itu sebenarnya motivasi utamanya itu. Oh, supaya yang pertama dapat izin. Kan mau kemana? Mau kesana ngapain sih Bos? Bikin konten. Bikin konten ya. Kan saya baru selesai. Nanti jam 12 ada kondangan. Mau ke Korea nih, ngapain? Bikin konten. Oh, iya. Mau nutup doang. Walau tadi saya nggak ikut tuh kelilingnya, tapi minimal nutup gitu. Tapi nutup gak menghasilkan konten. Jangka panjang. Enggak, soalnya saya belum ada hasilnya nih. Saya baru sekali transfer lumayan. Sudah, udah dapat ya Om Awan nih, enak nih. Udah dapat $100. Tapi kan nggak sebanding sama biayanya. Ya bener. Belum biaya sponsorship ini juga mahal kayaknya. Kalau ini kan namanya hobi, senang-senang, insya Allah ya. Inilah tadi dapat sehatnya, dapat silaturahminya, nambah teman. Yang utama kan itu, teman lah. Sekarang kemana-mana Om Awan nih, kadang-kadang kan gitu kan. Jadi YouTuber, YouTuber. Siapa ini? Ya itu kan inilah ya, suatu kesenangan juga lah kita jadi banyak teman. Nah sekarang nih, saya terakhir lihat postingan Om Awan tuh beberapa kali ya, udah pakai e-bike nih ya sekarang ya. Pakai e-bike, wis wayahe. Karena udah umur harus pakai alat bantu. Nah, usia berapa emang? Harus pakai alat bantu. Usia berapa memang sekarang? Udah di atas 50. Udah 50. Berarti yang pakai e-bike harus di atas 50 atau gimana? Itu yang sebenarnya mindset yang harus kita rubah. Nah, ya gimana Om? Kalau kita cek gitu ya, kita cek penjualan sepeda di luar negeri itu 80% itu udah IMTB, udah mesin semua. Sebenarnya gini, zaman dulu mungkin teknologi e-bike itu belum semaju sekarang ya. Sekarang dengan majunya teknologi e-bike, jadi harganya lebih murah, kemudian juga bentuknya udah makin bagus. Tujuan pakai IMTB itu, saya bilangnya IMTB bukan e-bike. Kalau e-bike itu lebih cenderung ke yang city bike itu. Oke. Kalau IMTB itu yang ada keranjangnya itu ya, e-bike. Kalau kan e-bike tuh, kalau itu bilangnya IMTB. IMTB itu tujuannya dengan yang kayak sekarang. Saya sampai rumah tadi setengah 11. Saya setengah 12 ada kondangan. Kalau pakai sepeda biasa setengah mati kita ngebut segala macam. Ini kita pakai e-bike sudah nyampe sebentar ngobrol-ngobrol langsung balik lagi. Atau kalau pengen tujuan olahraganya dengan waktu yang sama, kita bisa dapat jarak tempuh yang jauh lebih besar, fun-nya dapat, kalorinya dapat, semuanya dapat. Nah, dan kalau saya sendiri dengan pakai e-bike ini lebih pede karena lebih stabil. Sepeda e-bike tuh coba ya nanti ya. Kalau buat masuk trek kayak gini tuh lebih stabil deh. Loncatnya juga lebih stabil gitu ya? Loncatnya lebih tinggi, lebih stabil. Harganya tapi nggak stabil kayaknya. Nah, harga, coba cek sekarang. Harga makin lama makin sama kayak teknologi baru, pasti waktu di awal mahal gitu ya. Makin sini kita banyak pilihan. Ada yang Patrol E0, Patrol segala macam. Kalau Om Fokarini kalau saya, apa ya? Saya Fokarini. Fokarininya Om Ilham tuh, Pangeran Ilham itu. Berarti keracunan Om Ilham ya? Keracunan Om Ilham. Jadi sebenarnya gini, udah lama ngincer. Jadi sama lah teman-teman di grup karena udah mulai keracunan e-bike. Googling, cari-cari segala macam sampai ketemu Om Ilham. Om Ilham kuncinya beli IMTB itu tes. Coba. Nah, salahnya saya begitu coba Fokarini. Udah nggak bisa kalahin hati dah. Tapi mungkin kalau buat kan tes paling di jalan raya kan Om? Di Bukit Batu. Oh, tes Bukit Batu. Oh, punya Om Ilham dulu tesnya. Pernah nyobain Bukit Batu nggak? Pernah. Bukit Batu itu kalau kita pakai sepeda biasa satu lap udah ngap kan? Iya, benar. Saya pakai e-bike IMTB Fokarini yang tipe trail tuh sebenarnya. Itu pun udah enjoy banget, bisa dan stabil segala macam. Wah, ini emang wis wayahe. Kan ngobrol-ngobrol sama Om Ilham, dapat harga bagus, harga pertemanan gitu. Harga bagus tuh diskon berapa persen? Kalau kata Om Ilham, untuk kursi saya nggak boleh di. Waduh, Om Ilham temenin saya dong. Tapi ya masih di atas 50 ya Om kayaknya ya. Masih di atas 50. Wah. Tapi kembali kalau menurut saya pilihan ya. Pilihan kalau memang kita udah niat ya udah. Tapi sepeda itunya masih ada Om? Konvensionalnya masih ada? Masih banyak, itu sekarang liriknya males. Oh, kali mau dijual. Iya. Karena teman saya mau ngambil nih. Salah satu kelemahan IMTB kalau kita keluar kota susah.
Ah iya Karena iya dia iya. buat di loading ke pesawat segala macam kan ribet. Itu kuat berapa kilo Om? Yang Pokari ini tuh? Kalau jalanan Sebenarnya kalau aspal lah, aspal. dari pabrikannya klaim pabriknya itu bisa 120 kilo. 120. Tapi tergantung iya ininya ya. gaya tipe kita. Iya. Saya paling jauh make itu diajak teman itu waktu itu belusukan ke rumput segala macam itu 70 kilo itu masih ada kayak 2 bar lah. Masih ada 2 bar. Nah, jadi mungkin 100 kiloan bisa lah. Berarti total berapa sepeda Om? Konven nama ini? Oh, banyak sih. Karena kan gini, yang penting yang di rumah tahunya ada sepeda 4. Iya. Kadang-kadang kita warnanya kalau bisa sama. Oh iya. Iya. Kita ganti-ganti nggak ketahuan. Oh iya iya iya. Warnanya gelap-gelap gitu ya. Taruh itu ya. Itu saya beli e-bike istri saya baru ngeh 3 bulan kemudian. Kok ada e-bike? Karena sebelumnya udah ya kita singkirin dulu. Berarti lebih baik minta maaf gitu Om ya. Lebih baik minta maaf. Aduh, bener-bener nih ilmunya nih senior emang top dah top. Enggak juga lah. Nah. Dari teman-teman yang lain. Nah sekarang balik ke yang JPG tadi Tom ya. Tadi kebetulan saya juga nggak ikut Om, kesiangan tadi. Jam 7 tadi ngumpulnya. Ya ngumpul jam 7 karena mules di tengah jalan kalau saya. Jadi udah ditinggalin tapi tadi ditemenin Om Zen ngerasain tuh. Ngerasain juga ya. Ngerasain lumayan lah. Tanjakan patok lewat tadi. Wah, lewat. Lolos ya. Saya dorong, nggak mungkin lah saya lolos. Tanjakan patok juga ada 2, kiri apa kanan? Yang kiri, aduh, itu ngeri. Patok yang namanya. Tanjakan patok. Nah, tadi kan intinya tujuan JPG ini kan biar hidup lagi gitu ya Om. Biar ya? hidup lagi. Biar hidup lagi. Terus sebenarnya motivasinya apa sih Om biar ini pengen hidup lagi tuh apa gitu? Kalau boleh tahu motivasi. Pertama, Karena kan pembangunannya kan udah lumayan ya. Pertama memang kita kalau yang dulu teman-teman yang biasa gue JPG sebenarnya agak sedih juga kan lihat trek sepeda itu tergusur sama pembangunan. Tapi ini kita nggak bisa ngapain juga karena tanah gua kita, pengembang segala macam. Sedih juga ngelihat warungnya Om Mamat sepi, warungnya si Empok yang sebelahnya tuh saya lupa namanya sepi juga nggak kayak dulu. Ya mudah-mudahan dengan ramenya JPG ekonominya bisa tumbuh lagi, masyarakat tumbuh di sini bisa menikmati lagi dengan banyaknya goeser, wisata goes lah kita bilang gitu ya. Dan teman-teman silaturahmi tadi makin banyak teman. Kalau sekarang kan kalau goes itu juga yang ketemuan ide lagi nggak nambah. Malah turun kalau bisa dibilang kan komunitas MTB. Kalau misalnya ada trek lagi bisa tumbuh lagi, bisa ngumpul lagi. Bisa nongkrong bareng. Sekarang yang rame malah di sini. Iya, Koeri paling rame kayaknya. Paling rame karena di sini kan enak nongkrong dari pagi sampai sore juga adem. Adem benar. Mau ngopi enak. Ini alhamdulillah lagi musim durian tuh, ada Bang Namat tuh. Iya. Musim durian. Musim rambutan. Nah, itu durian enggak ada nanti tanam lah sini. Sama capi aja di sini pakai helm. Kadang-kadang kejatuhan capi. Jadi menumbuhkan ekonomi, silaturahmi, hidup lagi lah trek JPG. Nggak mati. Jangan sampai trek yang ada berkurang, kalau bisa nambah. Jangan ada yang trek yang udah ada malah mati, sayang. Nah kalau tadi kan sempat nyinggung Barong tuh ya, Barong sama Katro. Itu kan belum nyambung ya sekarang Om ya. Belum nyambung. Jadi sebenarnya kalau kita dari Katro kita mau main ke Barong, kita ngelewatin perkampungan dulu, jalan-jalan kampung baru main ke Barong. Sebenarnya itu dulunya itu satu trek yang nyambung zaman dulu sebelum ada tol. Itu karena ada tol kepotong ya jadi keputus. Sebenarnya bisa kita bikin jalur sambungan lagi tapi ya harus nego lagi dengan penggarap lahan. Itu sebenarnya yang susah, nego-nego dengan penggarap lahan, bikin trek. Kalau bikin trek sih sebenarnya gampang, yang susah itu emang nego sama penggarap lahan. Tapi mohon doanya Om, mudah-mudahan ada jalan ketemu lah, ketemu. Berarti treknya bagus. Penggarap lahan ini berarti UUD kah Om? Ya bisa dibilang kayak gitu sih, tapi ya kita maklum juga lah ya namanya sama-sama inilah ya, sama-sama cari sepanjang sepanjang masuk akal lah, sepanjang masuk akal bisa kita manage, ya nggak masalah juga. Nah berarti kan nyambungin itu kan pasti ada biaya kan Om ya? Ada biaya. Nah semuanya ada biaya. Ada biaya kan Om. Nah ini harapannya apa nih Om? Kalau dari Om Awan terhadap penikmat goes? Karena ini kan ada biaya nih. Ada nggak kepikiran, ayo dong ngumpulin dana buat ini atau gimana atau pemeliharaan atau gimana tuh? Sebenarnya gini Om, semuanya pasti butuh biaya. Pemeliharaan, pin track ini kemarin kita bikin pump track itu aja itu nggak sedikit biayanya, itu 10 jutaan habis pump track itu.
Tapi alhamdulillahnya tadi supportnya itu nggak habis-habis. Oke. Begitu kita bilang kita butuh dana buat bikin pump track, kita posting di IG-nya Query, alhamdulillah kontak ke komunitas Yeti, Orbea, Santa Cruz, ada aja. Ada aja ya Om? Ada aja. Oh. Om sih mau nyumbang Om. Kemarin kita bikin kaos harga 100.000 kita jual 150. 50.000-nya buat sumbangan. Orbea langsung pesan 20. Oh, oke. Langsung, dan 20 pun dilebihin. Jadi ada apa yang namanya ya? Itu kayak yang produktif lah gitu ya, Om Ada ya. produktif. Jadi kayak kita sebisa mungkin self funding. Jadi ya kalau ada yang mau nyumbang, ada aja tuh kadang-kadang ada hamba Allah gitu ya, tiba-tiba Om saya nyumbang 5 juta. Wih, Kejadian itu nyumbang 5 juta. Oke, Om ya banyak aja sebenarnya kalau tinggal tadi itu pendekatan kita. Ini kan tadi pokoknya senang lihat Anda senang. senang aja. lihat Anda senang. Pokoknya ada aja orang main sini yang ngerasa senang segala macam. Om ini gimana biayanya segala macam, ini gratis Om segala macam. Jadi saya nyumbang deh. Oke. Berarti memang kesadaran juga Om ya? Kesadaran. Kesadaran penikmat gue juga ya. Iya, tapi kita juga nggak mau maksa. Iya, Atau iya. pakai masuknya pakai biaya nggak mau. Iya, iya. Dan ini yang paling berperan bikin ini terus apa? Buka-buka jalur siapa tuh? Om? Cang Bahar. Cang Bahar. Terkebelulannya Cang Bahar. Kita sih supportnya ya. Tinggal bilang Cang Bahar, tolong dong ini. Sama kalau daerah sini Cang Bahar, kalau Katro Barong itu Kang Abi. Oh, Katro Barong Kang Abi. Itulah karena tadi kita juga nggak bisa ngerjain sendiri, masing-masing juga sibuk. Tapi kita butuh ini. Ini simpelnya gini aja Om. Kalau kita nggak goes ya, kita hobi yang lain gitu. Hobi katakanlah golf atau nge-gym. Iya, Kan iya. ada biayanya juga. Bener sih. Anggap aja biaya itu. Biaya sebulan berapa sih? Anggap aja kayak kita bayar nge-gym di Selfit berapa? Segitu kan? Ya itu aja kita keluarin. Nggak lebih dari situ, nggak banyak juga. Iya Gitu sih. aja. Nge-gym kayaknya lebih mahal. Lebih mahal. Nah di sini musuhnya itu Om, nyamuk. Apalagi kalau pagi. Kalau di bawah di sini ada nyamuk yang gede-gede itu. Istilahnya apa sih? Itu kalau di bawah jam 8 tuh memang ganas-ganas tuh. Tapi kalau siang dikit nyamuknya nyamuk demam berdarah kayaknya. Aduh jangan deh Om. Anak saya baru kena kemarin. Nyamuk yang biasa lah kalau di sini. Nah, beberapa kali saya juga lihat video Om Awan loncat-loncat ya. Pernah crash gak Om? Saya crash dulu malah di JPG. JPG yang ribon itu? JPG jadul, JPG yang dulu masih di Sumur. Tahun 2000 berapa ya? 2015 crash. Patah sini saya collarbone. Itu paling parah tuh Om? Paling parah ini. Tapi setelah itu ya karena gini, nanti juga ya, nanti rencananya saya mau bikin konten. Belum sempat aja karena kesibukannya bersepeda MTB yang baik dan benar. Selama ini kan kebanyakan kayak saya hobi gue segala main aja otodidak segala macam tanpa pernah tahu teori yang benar seperti apa. Kemarin sempat tuh kita ngundang Om Andri, Om Hakim gitu. Gimana sih sebenarnya sepeda? Tapi itu baru pembukaan, niatnya mau bikin yang benar serius. Cuman karena kesibukan belum sempat. Insya Allah dalam waktu dekat kita membuat step by step gimana sih sebenarnya cara sepeda yang aman, nggak cuma main. Di sini juga beberapa kali kejadian. Koeri ini kan dibilang tuh, ada yang bilang Koeri ini obstacle-nya kecil tapi nyakitin, dibilang kayak gitu. Karena beberapa kali keras di sini. Ada yang patah segala macam. Karena main ngonong aja. Main ngonong nggak ngomong-ngomong ambil obstacle yang sebenarnya emang harusnya buat orang yang sudah mumpuni lah. Ya, sudah ada skillnya lah ya. Skillnya. Makanya dibilang kan di situ ada spanduknya tuh. Nongkrong dulu, nanya-nanya dulu, ngopi dulu. Nah, setelah kita yakin, coba yang kecil-kecil dulu sebelum ambil obstacle yang berat-berat. Nongkrong dulu tuh, penting. Ngopi Ngopi dulu. dulu, nanya. Malu bertanya kan sesat di jalan. Mau dibawa kalau yang nggak mau itu kita kasih tuh nomor rumah sakit. Kalau yang nanya-nanya, karena udah beberapa kali kejadian. Udah berapa kali kejadian juga ya sini Om ya? Main datang-datang aja main-main nggak tahu. Kelihatannya simpel. Padahal kalau kita nggak ngasih tekniknya berakhirnya nggak baik. Itu yang kita hindarin. Mantep nih. Berarti konten terakhir tuh kalau nggak salah saya lihat punya Om Awan itu yang di konten terakhir saya malah nggak ikut tuh. Konten terakhir saya itu konten terakhir tuh yang acara yang acara itu. Saya kebetulan nggak bisa. Itu kemerdekaan ya Om ya? Iya. Itu nggak bisa, kebetulan nggak bisa ikut. Kalau yang sebelum itu kita 17-an di sini, 17-an di Koeri itu selalu. Oh iya sini. Nyebrang sungai itu, yang nyebrang sungai. Iya yang banyak yang jatuh itu. Yang nyemplung. Terus-terusan aja. Terus bahas apa? Ada mau nanya Jen? Gugup gua nih baru ketemu. Udah sering saya udah ngikutin. Koeri ini.
Nah, sejarah Koeri itu begini. Koeri itu sebenarnya nama teman kita yang meninggal dunia. Oh, Koeri nama teman. Oh, jadi kita punya teman goes, dia namanya Erianto. Kita karena dia orang Chinese kita panggil Koeri. Oh, Jadi Koeri sebenarnya. oh, Almarhum tuh meninggal ketika Covid kemarin, yang Covid Delta itu ya tahun 2020. iya maksudnya. pas naik-naiknya itu ya, yang Naiknya, banyak ambulan Delta, lewat. Kalau ambulan lewat itu almarhum meninggal. Terus track ini kurang lebih sebulan setelahnya lah, sebulan setelah almarhum itu kita bikin track ini. Karena untuk mengenang, karena selama ini kalau misalnya kita tahu track Reborn gitu ya, itu beliau tuh almarhum itu luar biasa. Misalnya Koeri kebetulan dia pengusaha ini material. Oh, dia juga senang sepeda juga Senang gitu. banget, senang banget sama kayak kita gini. Kok kita bikin tracking dong, bantuin bikin ini dong, bikin ramnya, bikin apa besi segala macam. Langsung udah dikirim, dia ikut macul segala macam. Oh. Jadi orang sini juga udah lumayan kenal lah gitu. Makanya ketika almarhum meninggal, terus kita lihat ini ada track yang kurang terawat waktu itu kan karena JPG ketutup. Kita hidupin lagi, kita kasih nama Koeri, komunitas goes setiap hari. Ah iya Jadi itu sebenarnya awalnya dari almarhum Koeri itu. sebenarnya. Tahun berapa itu Om? Sebelum Covid kah? Apanya? Koeri ini. Koeri kan dia meninggalnya Pas Covid ya. Berarti dibikin pas Covid ini Pas ya. Covid dibikin ya. Pas Covid ya sebulan setelah Koeri meninggal. itu. Almarhum Koeri meninggal. Setelah itu ya sebulan setelah ini. 2020. Berarti Om Awan main sepeda dari tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Lupa lah 2010 2011-an gitu. Tapi serius main-main di sini ya tahun 2012 2013-an gitu. Tapi Om Awan seneng apa nih? Seneng ajrut-ajrutan gini atau seneng long ride? Dulu saya pernah main road bike, patah juga tangan saya. Akhirnya berhenti. Pertama kali patah, crash patah tuh. Akhirnya berhenti terus ngobrol sama teman-teman. Kalau saya tuh klub sepedanya namanya Nine Club Bikers. Itu kebanyakan orang-orang sektor 9, tapi gabung juga sih dari mana-mana. Ya sama Koeri itu almarhum itu kenalnya di situ. Tetangga sebenarnya, tetangga sebelah rumah Koeri itu. Berarti dari 2010-11 lah ya. Iya, sekitar tahun segitu. 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kan masalahnya sama kayak gitu. Kita 2011 kenal sepeda, mainnya langsung ajut-ajutan ke Pinang, ke Patah segala macam. Tanpa tahu teknik basicnya. Itu betul sekali. Makanya sebenarnya saya mau bikin itu. Itu betul sekali itu. Makanya akhirnya banyak crash, banyak cedera. Setelah crash baru kita belajar. Oh ternyata begini. Nah, saya kemarin crash. Harusnya belajar dulu. Karena kayaknya nomor satu gengsi. Kayaknya udah dipanas-panasin. Kayaknya bisa deh gue. Bisa. Udah itu apa istilahnya peer pressure. Kalau kita sama teman-teman bisa nih ayo giliran crash cuma GWS ya gitu doang. Iya. Kayak gitu doang. Biaya kita nanggung sendiri. Oh, mau pada nanggung kalau ya benar. cedera kayak gitu. Nah, bener tuh, bagus tuh bikin konten itu. Makanya nanti insya Allah doain di sini kita bikin yang serius. Kalau bisa setiap obstacle ngambilnya gimana Om gitu. Dari basic dulu, Ya dari basic. Bunny hoop, Biar temen saya tuh yang tadi tuh biar jago tuh. Iya. Dia setahunan belum jago-jago. jago. Nyalinya masih kurang. Nah, numbuhin nyali itu gimana tuh Om tuh? Nah, waktu saya crash itu patah 3 bulan segala macam. Awalnya emang sempat ini juga. Pasti ada trauma kan? Pasti. Trauma lah, sebulan 2 bulan trauma. Kemarin juga ngeliat orang crash di sini juga, abis itu saya trauma juga. Biasanya saya ngambil drop. Yang ini. Jadi kita bilang sampai ngeledek itu enak aja, kan malas juga ngambil drop. Kalau nggak ada fotografer malas. Nah ini yang salah satu yang dulu Om waktu di sini ada fotografer yang nongkrong di sini itu belakangan nanti kita adain lagi. Jadi selain kita nggak mau kalah sama road bike, kalau kita main di Winloop itu kan fotografer keren. Kalau MTB emang nggak ada. MTB kan masalahnya itu nggak ada fotografer, ceweknya juga nggak ada, cowok mulu. Nah, iya, kayaknya lebih ke ceweknya sih Om. Nyamuknya banyak, apa enaknya sih? Nah itu bener Om, gimana Om cara menumbuhkan cewek-cewek mau main nanti? Udah habitatnya udah itu pasrahnya lah itu. Minimal fotonya keren-keren. Iya. Tapi bener gak sih kalau nyari sponsor MTB sama road bike lebih sulit MTB? Mungkin karena ujung-ujungnya orang nyari siapa sih yang lebih menjual, siapa yang mau ngeluarin uang lebih banyak, mau belanja gitu kan. Kalau MTB tapi kan MTB mahal-mahal juga Om sepedanya. Mahal tapi nggak semahal road bike. Iya sih. Kualitasnya segala macam itu nggak bajunya aja mahal banget road bike. kita kalau MTB asalnya makanya udah banyak.
Coba. Karena meters Om. Kalau misalnya itu baju apapun nggak meters. Coba kalau pakai road bike kan ketat-ketat gitu. Iya. Kalau yang jelek itu emang jelek sih Om. Nggak, kalau yang bahannya jelek emang jelek gitu maksudnya. Jelek. Bukan pengaruh muka aja. Kalau bahannya jelek tuh jelek lah pokoknya. Oh, Namanya gitu ya? Nggak enak dipakai katanya yang road bike. Oh. Ngecap lah. Nggak enak Apalah. dipakai atau kelihatannya looknya jadi jelek gitu? Dua-duanya. Oh, emang jelek. Saya nggak punya. Katanya sih begitu. Kalau NTD kan ya kita ya bisa seadanya aja lah kayak gini. Ayo dong sponsor tuh, sponsor. Tapi kita sih ya alhamdulillah ya kalau kita emang ngadain acara walaupun nggak gede amat ya. Ya kita kontak saya nggak usah nyebutin tokonya ya. Minimal kita dapat sponsor walaupun sponsornya nggak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang. Selalu dapat alhamdulillah sih selalu support. Yang penting itu sih kalau menurut saya. Network kita banyak temen Betul. insya Allah ini aja dimudahkan aja ada aja yang penting niat kita baik. Silaturahmi, banyak rezeki kan juga Om ya. Rezeki. Panjang umur juga katanya. Panjang umur. Jadi ustadz. asal jangan crash gitu. Aduh jangan. Kalau saya nggak berani main ini udah. Ya, emang udah tua. Oke tuh, mantap nih. Udah lumayan nih. Ngobrol-ngobrol sama Om Awan 25 menit. Nih, cukup lah. Terima kasih. Lagi pokoknya ramein Om track MTB dimanapun track-tracknya kita ramein. Betul. Terima kasih di banyak Kelari, Om Awan. Di ini ngomong gini dulu Om. Di olahragamu di kayu sepedamu gitu. Olahragamu di kayu sepedamu. Ah ini mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Om. Terima kasih Om. Oh, itu. Jangan lupa apa tuh? Jangan lupa di olahraga kayu sepeda. Olahraga. Olahragamu Di kayu sepeda. jangan lupa apa dong Bambang di olahragamu. Di olahragamu ilmu kayu sepeda. Di olahragamu di kayu sepedamu. Ah ini tuh teman-teman.